Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kenapa kita berdiri? Karena kita mau memberikan contoh. Mungkin ya, pada saat lagi bulan puasa ini di kantor tuh kan sering ngantuk ya. Bulan puasa lebih sering lagi. Mungkin ya, karena gulanya lebih rendah gitu ya, bawaan ngantuknya lebih tinggi. Nggak usah puasa udah ngantuk, ditambah puasa gitu kan. Lebih lagi gitu. Nah, kita mau nyontohin beberapa gerakan yang bisa dipergunakan mungkin entah di kantor ataupun yang WFH ya, masih ada WFH juga untuk seperti break, menyegarkan badan lagi. Betul, karena kan orang pikirnya kalau misalkan ngantuk atau lemas harus dibawa tidur. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita bergerak, kita justru jadi lebih berenergi dan lebih terjaga. Dan gitu. bisa bangun ya, dalam kata kutip bangun lagi. Jadi nggak perlu ngopi sampai 7 kali sehari. Betul. Gitu ya. Banyak yang gerak aja ya. Apalagi Oke. puasa nggak bisa ngopi kan. Ngopi lagi. Oke, gimana dok? Nah, jadi sebenarnya sih prinsipnya stretching atau menggerakkan tubuh Oke. ini kalau bisa dari atas sampai bawah. Oke. Jadi yang paling gampang dilakukan adalah pertama biasanya ini kan tegang banget nih leher kalau misalkan kita di depan layar. Nah, ini di stretch ke kanan dulu, tahan. Oke. Nah, biasanya kalau kita stretching gini kan biasanya cuma 8 hitungan. Ya. Ini jangan 8 hitungan, Jadi berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tidur ya? 7, 8, 9, 10. Oke. Terus Arah arah sebaliknya yang pasti. sebaliknya. Sama ini juga 10 hitungan. Terus ke Oke. bawah. Oke. Ini juga 10 hitungan. Aku contohnya cepat aja ya biar Iyalah, teman-teman jangan tahu. Nah, ikutin. terus ke atas 10 hitungan. Nah, terus habis itu ke samping 10 Ini hitungan. memperlancar peredaran darah ke otak kayaknya. Betul, dan bikin lehernya nggak tegang. Nah, kemudian yang berikutnya tadi udah di stretch ke segala arah, mobilitas atau kita mau jaga supaya nggak tegang. Jadi diputer. Nah, diputer ini juga jangan cuma sekali 2 kali, tapi Berapa kali? 10 juga? 4 sampai 5 kali ke arah 5 yang kali. sama, terus Nah. putar lagi ke arah yang satunya. Nah, ini kan baru leher nih. Sekarang bahu. Nah, kalau bahu tarik ke atas dulu, sama tahan 10 hitungan. Terus habis itu dorong ke depan 10 hitungan. Ini stretchnya sampai ke kaki nih. Bener. Nah, ini kan justru jadinya lebih enak Iya. ya. Kalau misalkan dipakai duduk kan pasti kaku. Iya, Kalau kita benar. dorong ke depan, Ketarik sampai ke bawah. Ketarik semuanya. Sama Oke. terus tangannya ditaruh ke belakang. Ini ketarik sampai ke tulang belakang nih. Terus habis itu dorong dulu ke atas, kemudian tekuk ke kanan. Nah, ini sampingnya juga pasti kerasa banget. Ini kerasa kayaknya gara-gara umur sih. Gara-gara Kaku duduk. semuanya ya. Kaku Terus semua ke memang. kiri jangan lupa. Nah, sama abis itu mobility kita Oke. ke belakang. Kalau misalkan ada kursi boleh juga sambil pegangan Sambil sama pegang, kursinya. oke. Terus abis itu lewat sisi satunya lagi. Nah, terus abis itu goyangin pinggulnya. Wow. Ini mobility nih biar nggak kaku. Ini penting loh. Penting banget, sama 4-5 kali ke sisi satunya, terus habis itu dibalas. Ini aja udah bikin kita bisa bangun. Iya sih sebenarnya. Seperti mengalir lagi semua Dan nggak darahnya. sampai 5-10 menit, biasanya Iya. 5 menit udah Iya, selesai 5 menit semuanya udah selesai. kelar. Betul. Itu sama dengan durasi bikin kopi kalau lagi nggak puasa. Nah, ya. Udah seger, malah lebih cepet ini. Ya kan? Kopi masih harus dicuci lagi gelasnya. Oke, silakan dulu dok. Tadi kita bahas olahraga pada saat puasa. Nah, ini menjelang Lebaran. Mungkin kita merasa fisik kita setelah puasa ini ada yang mungkin lebih segar, ada yang mungkin merasa lebih menurun kekuatannya atau mungkin hal lain begitu. Nah, bagaimana agar mengembalikan kebugaran itu melalui olahraga atau memaksimalkan, apalagi mungkin ada yang mereka sampai wah turun berat badan nih pas puasa, gimana nih mempertahankannya, apa Iya. yang harus dilakukan tuh? Nah, biasanya masalah nomor 1 sesudah Lebaran adalah ambis. Karena ambis Lebaran terus rasanya kayak oke, sekarang gue bisa nih olahraga Iya. semaksimal mungkin gitu. Iya. Padahal sebenarnya balik lagi, tubuh kita pasti beradaptasi nih. Sebelumnya Iya. kan puasa. Terus Lebaran makannya tiba-tiba banyak Iya, gitu kan. betul. Terus abis itu mau olahraga lagi biasanya berat rasanya. Iya. Nah, jadi balik lagi adaptasinya adalah kalau misalkan sebelumnya kita olahraganya 3 kali seminggu, sama pertahankan aja frekuensinya 3 kali seminggu. Oh. Yang perlu diperhatikan adalah intensitas. Kalau sebelumnya pas puasa kita ada penurunan intensitas, maka abis Lebaran boleh nih mulai dinaikin. Mulai dinaikin ya. Betul. Jadi nggak disarankan juga kalau tadinya pas puasa tetap olahraga 3 kali atau let's say 2 kali lah seminggu gitu ya, karena berkurang nih 2 kali seminggu. Setelah Lebaran jangan tiba-tiba jadi 5 hari olahraga juga. Jangan, pelan-pelan. Jadi Oke. misalkan pas puasa nih olahraganya cuman tadinya sebelum puasa 5 kali seminggu, terus pas puasa 3 kali seminggu. Iya. Abis itu langsung habis Lebaran tiap hari, jangan Iya. juga. Apa Jadi efeknya tuh?
karena nanti tubuhnya akan kaget dan lebih gampang untuk kram-kram di mana-mana. Kita juga. bilangnya DOMS, cedera juga. DOMS itu delayed onset muscle soreness. Jadi pegel-pegel tapi nggak hilang-hilang. 1-2 hari kok nggak hilang-hilang gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu bisa menyebabkan cedera olahraga tentunya. Jadi lebih gampang keseleo, jadi lebih gampang cedera ketika melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ada kecenderungan nggak sih, misalkan gini, kita biasa olahraga weights misalkan. Nah, seringkali misalkan cedera di sini, di apa namanya, siku, Di bicep. kiri bicep, bicep. Kebetulan mengalami itu. Misal, wah saya ambisius, wah ternyata cedera. Ada kecenderungan untuk di tempat yang sama nggak sih, cedera yang sama juga? Nah, itu yang kita bilang chronic injury ya gitu. Oke. Jadi karena overuse atau karena cedera yang mungkin nggak terasa kayak cedera, rasanya Ya. itu cuman kayak pegel-pegel Pegel biasa. aja, tapi nggak hilang-hilang. Tapi nggak hilang-hilang, tapi makin lama makin parah Iya. gitu. Nah, ini yang kita bilang chronic injury atau injury yang kronis gitu. Dan sebenarnya istirahat itu resep paling penting gitu. Kalau misalkan orang-orang tuh kadang-kadang berpikir, oh ini kan nggak pernah cedera parah, nggak Iya, pernah iya. kayak bengkak, nggak pernah nyeri Kesleo, banget, otak nggak pernah kok, gitu. Tapi karena itu akhirnya dihajar terus gitu. Iya. Nah, karena itu juga akhirnya nggak sembuh-sembuh. Padahal terapinya gampang. Istirahatin aja dulu. Biasanya dalam seminggu hilang gitu. Kalau dipaksakan terus akan Akan buruk. malah tambah parah gitu. Karena kadang-kadang kan, oh ini pegel, oh ini ototnya lagi ngebentuk, pegel dipaksain terus gitu. Nah, kita harus bisa ngebedain, itu penting sih, kita harus bisa ngebedain antara pegel yang karena emang pegel atau pegel yang karena kita salah teknik gitu, atau salah intensitas. Caranya Nah, gimana tuh bedanya? Nah, kalau pegel yang memang karena memang pegel, biasanya itu pegelnya di muscle belly atau di ototnya sendiri gitu. Oke. Jadi kalau misalkan di bicep ya berarti di tengah-tengah otot Disinilah bicepnya. terasanya gitu. Betul. Oke. Kalau misalkan itu let's say di paha gitu ya, berarti otot pahanya yang emang Oke. pegel gitu. Oke. Sementara kalau misalkan kita curiga ada cedera gitu ya atau kesalahan teknis, biasanya tuh salahnya tuh berdekatan dengan ujung dari tempat otot itu menempel ke tulang. Jadi di siku lah, kalau di biceps gitu ya, di siku. ujung sini. Kalau di paha dekat lutut atau di dekat Oh, pinggang. saya tahu tuh, misalkan sakitnya di sini, saya pernah soalnya pegel tapi seperti di dekat lutut. Iya. Itu kemungkinan justru Kemungkinan justru cedera itu. Jadi bukan pegel, tapi itu ada cedera yang mungkin ya bukan cedera besar gitu ya. berat. Kita bilangnya minor injury, tapi ya terus-terusan terjadi karena entah itu salah teknik ketika lari atau salah teknik ketika angkat beban gitu. Jadi pembebanannya tidak terlalu tepat gitu. Oh, oke. Nah, buat yang mungkin tadi ya seperti saya, kalau lebaran makannya los gitu. Nah, sering merasa saya bayar lewat olahraga. Bisa nggak sih sebenarnya? Nah, ini konsep yang sebenarnya ada benarnya tapi ada salahnya. Oke. Kenapa? Karena nggak bisa dalam artian oke, kalau hari ini saya makan banyak, pokoknya besok saya akan olahraga terus semuanya Iya. akan dibakar gitu. Itu teorinya, betul sekali. Itu teorinya di kepala kita gitu kan. Tapi sebenarnya nggak begitu gitu, bahwa Oke. kita bicara soal keseimbangan kalori ini bukan cuma satu hari, tapi sebenarnya selama seminggu, selama sebulan gitu ya. Jadi istilah bahwa kita bayar itu tidak terlalu tepat. Yang tepat adalah memang bagaimana menjadikan olahraga itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan udah jadi kebiasaan, metabolisme kita tuh akan naik gitu. Jadi tubuh ini punya kompornya lah Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau kita nggak pernah olahraga atau olahraganya biasanya ini contoh pas lebaran aja lah ya. Sebelum lebaran nggak ada olahraga atau olahraganya relatif lebih rendah Iya. gitu. Nah, kemudian ketika kita makan banyak terus kita mengharapkan oh besok kalau saya olahraga besar atau olahraga intensitas tinggi semuanya akan kebakar. Kompornya atau metabolisme tubuh kita ini, kompornya ini belum nyala gitu. Jadi iya. mau dimasukin makanan sebanyak apapun ya nggak akan kebakar-bakar Iya, gitu. iya. Nggak bisa dipaksain tiba-tiba kapasitas kompornya membesar juga nggak bisa. Betul. Itu harus perlahan gitu ya. Perlahan-lahan gitu. Nah, makanya itu tadi bahwa misalkan nih kita udah tahu bahwa waduh lebaran saya makan banyak banget. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Pelan-pelan ya udah mulai teratur olahraga, tapi jangan langsung jor-joran gitu. Jadi misalkan ya 3 kali seminggu, kalau yang sebelumnya 3 kali seminggu dulu, habis itu 4 kali seminggu, habis itu 5 kali seminggu. Barulah balik ke rutinitas dengan intensitas tinggi tadi. Oke, jadi nggak ada gunanya juga udah makannya banyak, habis itu pegel juga olahraga. Pegelnya cedera pula. Bukan pegel karena emang capek gitu ya ototnya, tapi karena cedera. Jadi memang harus tetap ada strateginya. Iya.
untuk bisa untuk membakar lemak atau menurunkan berat badan, tapi tetap nggak bisa 1 kali 2 kali lantas kita mengharapkan hasil sebenarnya. Betul. Oke, semoga ini berguna juga buat kita. Jadi silakan merayakan Lebaran, tapi ingat juga protokol kesehatan, nggak usah ngumpul-ngumpul, tetap jaga jarak. Tapi bagaimanapun juga perayaan di hatinya harus semeriah mungkin. Makanlah dengan puas. Tapi setelah itu kita kembali ke kebiasaan berolahraga. Betul. Bukan setelah makan olahraga, bukan itu. Bukan, Kembalikan membangun kebiasaan olahraga. Oke, dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Dokter Tini. Sofia sudah banyak memberikan kita tips untuk menjelang Lebaran dan juga setelah Lebaran nanti. Dan semoga tips tadi juga kita bisa bawa ke tahun depan. Jadi pada saat kita memasuki puasa lagi, kita sudah bisa menstrategikan olahraga seperti apa yang tepat buat kita. Sekali lagi, Dokter Sofia, terima kasih banyak Thank buat you. waktunya hari ini. Kita akan kembali lagi saat lagi di Sapa Indonesia Pagi.